KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur, atau lebih dikenal sebagai Paman Birin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. KPK mengungkap bahwa para tersangka menjalankan praktik suap dengan kode logistik Paman. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengumumkan penetapan 7 tersangka, termasuk Paman Birin dan 6 orang lainnya, seusai rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 hingga 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan, kata Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Para tersangka penerima, termasuk Paman Birin, Ahmad Solhan, Yulianti Erinah, dan Ahmad, serta para tersangka pemberi, seperti Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto, dijerat dengan pasal 12 huruf A atau B, pasal 11, atau 12B UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1. Pertama, KUHP Gufron menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan pengerjaan 3 proyek yang dilakukan Dinas PUPR Kalimantan Selatan senilai 54 miliar rupiah. Menurutnya, penunjukan 2 pihak swasta sebagai penyedia pekerjaan itu diwarnai dengan pemberian sejumlah uang kepada Syahbirin Nur. Bahwa atas terpilihnya Yud bersama N sebagai penyedia pekerjaan Dinas PUPR Provinsi Kalsel, terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB, Gubernur Kalsel, ucap Gufron. KPK menemukan sejumlah barang bukti pemberian uang kepada Gubernur Kalsel, termasuk uang 800 juta rupiah yang diserahkan dengan menggunakan kode logistik Paman. Penyerahan uang suap kepada Syahbirin Nur itu dikirimkan melalui sejumlah koper dan kardus. Gufron mengatakan bahwa dari tersangka Yulianti Erlinah, KPK menemukan bukti pemberian uang kepada Syahbirin Nur dengan kode logistik Paman. Ditemukan 2 lembar post-it berwarna kuning bertuliskan logistik Paman, senilai 200 juta rupiah, logistik terdahulu, 100 juta rupiah, logistik BPK, 0,5%, Beber Gufron. Sementara itu, Paman Birin masih belum ditangkap dan ditahan KPK. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa proses operasi tangkap tangan harus berdasarkan bukti. Sebagaimana konsep tertangkap tangan salah satunya adalah ketika ditemukannya barang bukti berada pada orang tersebut. Jadi setelah kita identifikasi dari siapa orang tersebut itu yang kita sentuh terlebih dahulu, kita ambil terlebih dahulu, katanya. KPK kemudian melanjutkan pemeriksaan intensif ke pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT. Setelah itu, KPK melakukan gelar perkara untuk menentukan dugaan tindak pidana dan tersangkanya. Cuman ini yang dibawa itu karena memang aliran uangnya perjalanan uangnya baru nyampe di sana gitu, kata dia. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan bahwa Syahbirin akan dipanggil setelah ditetapkan sebagai tersangka. Jika tidak kunjung hadir, KPK akan melakukan langkah lain. Ya nanti kita akan lakukan prosedur pemanggilan, tidak hadir kita panggil kembali, maka tidak hadir lagi akan kita DPO-kan. Hanya soal prosedur, kata Gufron. KPK menyebut Syahbirin Nur diduga menerima fee 5% terkait proyek di Pemprov Kalsel. Berikut ini daftar proyek terkait kasus ini. Pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Harya Mandiri, WKM, dengan nilai pekerjaan Rp23.249.139.136, 23 miliar rupiah. Pembangunan gedung Samsa terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama, HIU, dengan nilai pekerjaan Rp22.268.020.250,
22 miliar rupiah. Dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama. Bagaimana Anda berpikir tentang praktik suap yang dilakukan oleh para pejabat di pemerintahan? Apakah Anda setuju bahwa KPK harus lebih tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi?